Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam Bapak warahmatullahi. sekalian, rapat ini kita adakan ini untuk menjawab keberatan dari Dokter Butet, ya. Jadi Dokter Butet ini kan keberatan ditempatkan di Puskesmas Sakatamiang. Ya, beliau mengatakan ini kan bukan puskesmas, gitu, ya. Nah, ini untuk menjawabnya kita memang perlu berbenah, ya. Dalam arti kata kita harus membicarakan beberapa hal, ya, terkait masalah pertama kan yang jelas statusnya memang belum puskesmas. Kemudian nanti eh, bagaimana dengan kesiapan sarana prasarana, kemudian alat kesehatan. Nah, Pak Pandit, kira-kira bisa nggak di apa nih diberikan ini apa eh terjadi coba lihat dulu listnya ya. Nah, Pak Pandit waktu melakukan apa survei kemarin atau kunjungan ke Wisma Sakatamiang itu, apakah sarana untuk pelayanan ya seperti kayak meja, tempat tidur pemeriksaan, alat pemeriksaan dasar, obat dan BMHP, sarana kegawat daruratan, air dan listrik, kemudian rekam medis, pengelolaan limbah, sarana komunikasi, pelindungan keselamatan petugas dan pasien. Apakah itu sudah tersedia, Pak? Ya, baik Pak Sekretaris Dinas Kesehatan pimpinan rapat, kami menyampaikan terkait dengan uji petik yang sudah, terima kasih Kak Wasari. Yang sudah kami lakukan Pak ke Puskesmas Sakatamiang ada satu kali bersama Bapak Kadinkes pada saat itu Pak bersama juga dengan Pak Edward. Dari hasil evaluasi yang pertama kami lihat Pak, pertama kondisi bangunan pada saat itu memang ada beberapa bagian Pak yang memang perlu perhatian dari kita. Tapi informasi kemarin sudah ada perbaikan. Yang kedua, terkait dengan obat-obatan. Obat-obatan kemarin kita sampaikan agar segera mengamprak ke Dinas Kesehatan. Tetapi juga bisa meminta amperahan obatnya dulu, Pak, ke Puskesmas Mandumai, Pak. Untuk alat-alat kesehatan kita kemarin mengambil dari Akper, Pak. Dari Akper memang dari Akper tidak ada yang baru Pak bekas apa namanya mahasiswa praktek dan lain-lain jadi diarahkan oleh Pak Sekretaris Pak Kadis saat itu untuk diminta dan didiskusikan ke Puskesmas Sakatamiang termasuk meja kursi dan lain-lain Pak. Terkait untuk air bersih kemarin terus terang masih ada sumur di belakang tetapi alatnya untuk mengambil air salah satu Hitachinya hilang Pak, nggak bisa difungsikan. Itu kata informasi dari Pak Edward dan juga kawan-kawan yang bekerja di Puskesmas Pembantu Sakatamiang itu memang sudah sering Pak karena posisi posisi apa namanya alat Hitachinya di luar Pak, di luar. Nah, selanjutnya Pak dari segi SDM kita melihat kemarin karena sifatnya hanya fungsional, jadi penempatan tenaga selain petugas yang di situ Pak, kita juga mengambil dari puskesmas di apa namanya Mandumai dengan harapan bisa memberikan pelayanan kesehatan dari segi kecukupan memang kurang cukup Pak. Tetapi agar puskesmas tersebut bisa jalan pemberian pelayanan kesehatan, maka kita berusaha untuk membuka puskesmas tersebut agar dapat memberikan pelayanan kesehatan ke masyarakat di sekitarnya Pak. Terkait dengan tenaga yang sudah kita uh, dapatkan kemarin, informasi terakhir itu ada 4 Pak yang memang sudah menetap di sana. Ada tenaga bidan, perawat, dan juga nakes yang berasal dari desa setempat yang diperbantukan juga di situ Pak. Dari rasanya kalau nggak salah itu dari Pendakatapi Pak. Nah, untuk hal-hal pelayanan kemarin kalau kita lihat di puskesmasnya
Sakatamyang sangat diharapkan Pak bisa memberikan pelayanan kesehatan ke masyarakat Sakatamyang dan sekitarnya. Mungkin itu dulu Pak gambaran dari kami hasil kunjungan ke lapangan. Yang baru ini kami belum ada ke sana Pak. Terkait dengan dukungan dari Pak Camatnya sangat mendukung sekali kalau apa namanya Pak Puskesmas Sakatamyang segera dioperasionalkan atau difungsikan menjadi puskesmas karena itu bisa memberikan pelayanan untuk warga desa yang tinggal di seberang sebelah sini Pak. Sebelah kanan alur mudik kita dari Kabupaten Kapuas. Karena itu mereka akan membawahi beberapa desa, salah satunya Puskesmas Desa Sakatemyang, Desa Pendak Tetapi, Sedusun, eh, apa namanya yang di seberang itu Pak, Basuta Raya, Pak Kades. Basutaraya juga ya Pak Edward ya. Ya, Nah sama itu Pak, jadi Telufiru. mereka mengkaper juga pelayanan di situ Pak. Oke. Ya mungkin itu Nah, Pak terus gambaran dulu dari kami. G. oke Pak Pandit, untuk barang-barang yang diserahkan ke Pusmas Sakatamil ini apakah ada ininya, catatannya, berita acaranya? Eh, izin Pak, kemarin kita dengan Pak Martono langsung Pak yang mendistribusikan alat-alat tersebut untuk catatan mungkin dari sarana prasarana yang lebih ini Pak, lebih tahu karena kita kemarin Pak waktu mendistribusikan alat dari Akper itu Pak kita menggunakan truk satu buah Pak. Sementara di sana sudah menunggu kawan-kawan dari Puskesmas Pak untuk menerima dan Ada juga orang dari bagian aset nggak waktu itu? eh, yang waktu kita mendistribusikan dari sini ada hadir Pak Hadi Pak. Oke. Pak Hadi. Itu Pak informasi dari kami. Terima kasih Pak. Pak Hadi ini ada kabarnya, Pak Teo? Gimana Pak? Pak Hadi ini ada kabarnya jam kedua, apa belum datang aja? Kurang tahu Pak, nggak ada izin dan lain sebagainya Pak. Oke, kita dengarkan dulu dari Pak Edward. Untuk kondisi terakhir ini kira-kira gimana Pak Edward untuk pelayanan? Ya, baik. Terima kasih Pak Sektis. Eh, yang terbaru, kalau saya yang terbaru kurang lebih dua, 2 minggu yang lalu ke sana kebetulan ada kegiatan luar gedung dari BOK tentang ILP, Pak. Jadi dapat informasi dari mereka semua yang sudah bertugas di situ, pasiennya sepi. Kadang cuma satu, kadang dua. Jadi saya tanyakan, nah kemarin-kemarin waktu sempat pelayanan di sini, pasiennya bahkan bisa 15-20, saya bilang. Iya benar, tapi masyarakat di sini nggak mau lagi karena nggak ada dokternya. Itu alasannya katanya, Pak. Nah, terus kalau nggak salah 6 hari yang lalu ada wartawan ke sana. Wartawan ketemu sama kepala desanya. Waktu dia ke sana itu kebetulan rumput ilalangnya itu kan sudah tinggi lagi, Pak. Katanya nanti ini mau saya masukin koran lagi katanya. Karena nggak terawat, terus bangunannya juga sudah rusak. Jadi Pak Kadesnya bilang, nggak usah dulu mau masukin koran, nanti coba kami komunikasi sama kepala puskesmas. Jadi dilapor mereka. Nah, kemarin saya eh, dengan Bu Bendahara meminta bantuan tiga yang pernah kami pakai di situ, Pak, untuk membersihkan. Jadi sekarang ini sudah bersih. Jadi eh, rumputnya itu sudah nggak tinggi lagi. Nah, terus petugas-petugas yang kemarin itu selain mereka berempat ini sudah aktif kerja semuanya, Pak. Sudah aktif kerja dan 3 hari yang lalu atau 2 hari yang lalu saya lupa persisnya eh, Hitachi-nya itu mesin pompa air itu sudah kita belikan karena mereka kan waktu saya kunjungan 2 minggu lalu itu waktu ada kegiatan luar gedung itu mereka ngeluhkan air karena mereka harus numpang ke musola sebelah itu.
Nah, jadi kemarin kita belikan, cuman ini agak ada kendala mereka. Waktu dipasang itu airnya masuk tapi tidak bisa keluar. Jadi saya bilang nanti coba dicek dulu, siapa tahu karena udah lama nggak dipakai ada pipa-pipanya yang macet. Nah, sampai sekarang ini masih belum ada konfirmasi masalah air itu sudah bagus apa enggak, Pak. Nah, juga dari kunjungan saya terakhir itu, kalau bisa sebenarnya mobilernya dilengkapin lagi, Pak. Mobilernya dilengkapin. Itu seperti bangkunya juga kan nggak ada. Kalau kami rapat kayak kemarin itu pinjam bangku dari mana tuh? Dari desa kalau nggak salah tuh. Nah, sama ruangan yang ada di bangunan Puskesmas Sakatamiang itu eh, hanya dua itu yang agak bagus, Pak. Yang lainnya itu masih masih rawan, artinya nggak ada teralisnya. Ya, jadi barang-barang yang ada sekarang obat-obatan, terus alkes-alkes yang ada di situ yang hibah dari apa kemarin itu Akper itu disimpan di dua ruangan itu. Kalau ruangan lain kita nggak berani karena nggak dijamin, Pak, takutnya dibobol lagi kayak yang sudah-sudah karena nggak ada pengaman tambahannya teralis itu. Mungkin itu, Pak, informasi sementara, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Edward. Nah, sekarang kita ke Pak Yonas. Silakan Pak Yonas. Ini Pak Martono belum ada kabar nih tadi. Udah ada berita belum Pak Yonas? Masih belum juga, Pak. Nah, itu gimana Pak Yonas tanggapan untuk masukan dari Pak Edward? Ya, baik. Terima kasih, Pak. Untuk menanggapi dari informasi yang disampaikan Pak Edward, seperti kunjungan kita awal dulu waktu dengan Pak Kadis itu kan diminta mengidentifikasi semua kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan eh, untuk operasional Puskesmas Sakatamiang ini. Ada beberapa catatan dulu yang pernah disampaikan Pak Kadis. Waktu itu ada beberapa bidang yang ikut juga berkunjung ke lokasi tersebut. Dan setelah itu sudah ditindaklanjuti dengan timnya Pak Pandit bersama Pak Kabit SDK juga dengan mendrop hibah alkes dari gudang dari Akper ya, ex Akper. Nah, memang betul seperti yang disampaikan Pak Edward itu, Pak, untuk Sakatamiang ini dulu itu memang tidak ada untuk pengadaan baik itu sarana prasarana dan alat kesehatan dan juga mebelernya. Memang tidak ada seperti yang kami ketahui. Jadi memang kita perlu untuk melakukan pemenuhan hal tersebut dan kita sudah berupaya untuk beberapa pemenuhan-pemenuhan tersebut melalui sarana prasarana ex Akper yang ada di yang masuk di apa namanya aset Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas. Mungkin itu Pak secara umum terkait kondisi sarana prasarana dan alkes di Puskesmas Sekata Tamiang. Mungkin saya bisa menyampaikan sedikit Pak. Ini saya ada membuat dari gambar rencana yang dulu pernah disusun terkait ruangan-ruangannya Pak. Ini saya share screen dulu ya, biar kita bisa Ya, sama-sama silakan. melihat. Nah, ini memang gambar rencana dulunya terkait Puskesmas Sakatamiang itu. Ini gambar tampak depannya. Nah, kemudian ini eh, layout Isinya. tanah kita, Pak. Tanah yang di sana. Nah, dari ini kalau dilihat di sini cukup luas untuk pembagian tanah ini. Ada lebar 75 dan ke dalamnya itu sekitar 130. Nah, tetapi yang kita pakai itu yang sudah diplot ini, Pak, untuk bangunan Sakatamiang. Bisa lihat ya Bapak-Bapak semuanya ya. 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 Nah, ini untuk lokasi tanahnya. Nah, kemudian untuk sketsa per ruangannya. Nah, ini untuk per ruangannya.
Nah, jadi sementara ini kan di depan ini ada rusak di daerah drop out. Ini kan memang ada rusak di plafon dan beberapa bagian ruangan yang lainnya yang harus kita benahi. Nah, untuk ruangan yang digunakan yang depan sini ya Pak Edward ya, di ruang tindakan ini ya, yang digunakan untuk pelayanan. Izin Pak Edward, yang digunakan Pak untuk Edward pelayanan. Pak Edward lagi nge-share undangan Oh kayaknya. ya, di ruang tindakan ini, kemudian untuk alkes yang terakhir di drop itu Pak Pandit ditumpuk di ruangan mana Pak? Kebetulan waktu itu kami berhalangan ikut untuk waktu pengiriman alkes dari Akbar itu. Nah, ini gambaran secara umum denah peruangan yang ada di Puskesmas Sakatemiang tersebut. Memang benar tadi terkait air bersih untuk Hitachi dan lain-lain memang masih dulunya memang masih belum ada, dan waktu itu memang diinstruksikan oleh Pak Kadis juga kita untuk dari Dinas Kesehatan membantu untuk membelikan pompa airnya. Demikian Bapak-Bapak semua ya terkait secara umum gambaran di Puskesmas rencana Puskesmas Sakatamiang ini. Terima kasih. Nah, Pak Yonas terkait yang penyediaan sarana prasarana lainnya itu gimana solusinya? Untuk penyediaan sarana prasarana lainnya, kalau memang itu memang sangat dibutuhkan Pak ya. Tapi kembali lagi bisa kita diskusikan bersama terkait solusinya seperti apa untuk kita bisa eh, operasionalkan Puskesmas Sakatamiang ini. Nampaknya Pak Pandit nanti eh, diturunkan lagi di layarnya Pak Yonas, di stop share screen aja. Nah, Pak Pandit kalau bisa nanti Yankes lah yang mengundang ini rapat khusus tentang masalah ini dengan lintas apa nih, dengan semuanya sehingga nanti betul-betul lebih rinci gitu ini. Yang mungkin nanti melibatkan ini Pak Pandit, Pak Kepala Dinas. Karena ini kan masalah kebijakan. Nah, untuk operasional yang tahun depan ini ada dananya nggak Pak Pandit? Enggak, kalau di tempat kami nggak ada dananya Pak di Yankes. Nah, ini ada Pak Hadi nih. Oh, Pak Hadi nggak, bukan urusannya ya. Pak Rengki tadi saya suruh masuk nih, belum masuk ini. Oh, Pak Rengki lagi di BKD katanya. Izin Pak Sekdis, Ya, silakan kalau Pak Hadi. kalau info yang saya dengar ada 35 juta kalau nggak salah Pak anggaran mereka itu yang ditaruh di Puskesmas Mandumai untuk tahun depan. Untuk apa aja? Untuk apa aja itu Pak Hadi? Itu nggak di ini kan sih kita serahkan ke apa namanya biasanya diserahkan ke Mandumai untuk kegiatan apa karena memang tahun ini kan kalau yang sebelum-sebelumnya mereka apa namanya bagi ini tapi untuk tahun ini 35 juta aja yang dianggarkan untuk itu tapi yang untuk kegiatannya diserahkan ke puskesmas Pak untuk kegiatan apa saja yang untuk menyusun sementara apa yang kira-kira dibutuhkan oleh Sakatamiang itu nanti bendahara ininya Mendumai yang menyusun untuk Sakatamiang tersebut gitu Pak. Oke, ini dari Pak Edward sebagai pengentri yang jumlah segitu kemarin dipakai untuk apa Pak Edward? Pak Edward ini belum hafal juga kali. Atau sambil menunggu Pak Edward nih ada Mbak Inayatia.
Mbak Inayati. Tes Mbak Inayati. Bisa kedengaran, Mbak? Atau sinyalnya susah di sana? Oh iya, ini sinyalnya nggak bisa. Bisa kedengaran Mbak Inayati? Oh, malah lab ya. Oke, ini nampaknya perlu ini ya, apa? Perlu solusi nampaknya ini terhadap masalah ini. Pak Pandit dari Yankes sendiri merencanakan SEO-nya, strategi personal ini kapan targetnya? Kami berupaya Pak, sebenarnya di tahun 2026 ini kita akan berusaha untuk menerbitkan CEO-nya Pak dengan data dukung apa namanya kelengkapan data yang dibuat oleh kawan-kawan dari Puskesmas Mandumai dulu Pak. Ada seperti profil, data wilayah, penduduk dan lain-lain. Nah, ini masih kami tunggu Pak oleh kemarin masih belum lengkap. Itu persyaratan juga yang diminta oleh PTSP Pak. Ini Mbak Pipin dari Puskesmas Sakatamiang. Mbak Pipin. Iya dong. Nah, itu ini gimana kondisi terakhir Puskesmas Sakatamiang? Mungkin bisa digambarkan dari aspek sarana prasarana dan lain-lain. Silakan. Oh iya Pak, kalau untuk sementara bangunannya masih yang awal. Terus kami mintanya ini alat-alatnya kalau bisa perluannya di sana. Sekarang ini sudah ada ininya, sudah ada strukturnya belum? Pimpinannya siapa? Bagian TU-nya siapa? Belum Pak. Pak Pandit, rencananya gimana Pak Pandit? Iya Pak. Ya, Di sana itu rencananya gimana untuk operasionalnya? sebenarnya Pak, dengan adanya penambahan tenaga dan juga ada petugas yang ada di setempat, mereka beri pelayanan dulu Pak, walaupun dengan status pustu. Nanti akan ditingkatkan statusnya eh, bersamaan dengan peningkatan jadi puskesmas Pak. Mereka pelayanan dulu Pak di situ Pak. Kita harapkan sambil kita melengkapi kebutuhan-kebutuhan baik itu sarana prasarana dan alat kesehatan di situ Pak. Nah, penetapan dia sebagai pustu itu adalah Pustu kan dari awal memang pustu di situ Pak. pustunya bukan ada lagi pustu yang lain. Pustu yang lain berdasarkan hasil komunikasi kita dengan Kepala Puskesmas dan juga saya pernah juga diskusi dengan Pak Yunas Pak bahwa bangunan pustu yang lama itu sebagai tempat tinggal petugas karena bangunannya sudah lama juga Pak. Jadi Puskesmas baru itu yang kita jadikan tempat pelayanan Pak. Bukan maksud saya, ini kan ini Pak Pandit. Ya Sekarang Pak. ini semua pustu, semua puskesdas, semua polindes itu punya nomor. Ya. Nah, yang sekarang ini yang kita bilang sebagai pustu ini memang sudah didaftarkan sebagai pustu apa enggak? Coba nanti Pak Yonas dicek sama Dias ya. Itu kan kemarin yang unit pelayanan kesehatan di tingkat desa dan kelurahan UP UPKDK ya. Itu kan sedang dientry sama apa? Dias ya. Nah, coba Ya Pak. dicek Sakatamiang itu yang di entry itu memang pustu yang lama atau puskesmas yang sekarang. Nah, nanti Pak Pandit implikasinya kalau dia yang di entry itu adalah puskesmas yang sekarang, berarti kan dia nanti ketika mengajukan itu adalah perubahan status dari pustu menjadi puskesmas. Ya Pak. Nah, gimana?
Masih pustu. Gimana Pak Yonas? Ini sudah kami cek Pak, UPKDK di Puskesmas Sakatamiang. Di sini untuk inputan masih pustu. Untuk sementara masih pustu. Bukan, pertanyaannya, yang didaftarkan kemarin itu pustu yang lama atau pusmas yang sekarang? Untuk terkait kode dan lain-lain sepertinya masih belum Pak, belum terinput Pak. Nah, karena kan nanti Pak Yonas, dulu yang kita mengusul pusmas Sakatamiang itu nanti gimana statusnya? Masuk data masuk begitu. Hanya data. Kan dulu bentuk usulannya kan puskesmas kan? Bukan pustu. Masih pustu. Untuk sementara yang kita input ke UPKDK ini masih pustu Yang yang lama. lama Pak, untuk sementara ini. Nah, Pak Pandit, berarti kan yang baru ini Pak Pandit statusnya masih calon puskesmas Pak Pandit, bukan sebagai pustu. Aku mau input Polindes Puskesdes sih. Pustu itu jadi itu tahun. Setelah dicek juga, Pak, untuk pustu ini kayaknya sudah terinput duluan. Jadi Mas Dias ini tidak ada mengubah inputan yang terdahulu sepertinya nih Pak. Ya, berarti itu pustu yang lama. Ya. Oke. Nah, berarti kan memang statusnya dia masih calon ya. Oke, Mbak Pipin, yang lain apa Mbak Pipin yang mau disampaikan? Mungkin ada tambahan dari teman yang lain, Pak. Silakan Mbak Indah. Mbak Indah atau Mbak Inayati. Kalau dari saya sih Pak, kalau dari masyarakat kemarin itu, kalau bisa Pak, eh, fasilitasnya itu dilengkapi Pak untuk kayak untuk perobatan gitu sih Pak kemarin tuh. Soalnya kami di sana kekurangan fasilitas seperti alat kayak gitu Pak untuk menangani pasien Pak. Untuk sementara waktu, untuk tensi segala macam kami masih pakai pribadi Pak. Oh gitu. Terus yang kurang lagi apa aja alatnya? Kalau di sana juga sering mau minta cek alat kolesterol kayak gitu Pak. Tensi kami masih sendiri. Kalau alat gula sudah dikasih kemarin Pak. Oh, berarti Sama yang untuk paling sederhana ya. iya Pak, Oke. untuk batch-nya Pak, untuk pemeriksaan itu juga kami kurang Pak kemarin. Soalnya untuk pemeriksaan itu agak sulit kami Pak, karena fasilitasnya agak kurang. Nggih. Nah, berarti ini kayaknya PR kita nih cukup banyak ya. Artinya untuk mengoperasionalkan apalagi ini kan kita mau seperti Rumah Sakit Pertama Pujon. Artinya Puskesmas ini mau kita SIO-kan. Nah, SIO ini kan rasanya untuk bisa nanti disetujui, itu kan alatnya harus lengkap. Nah, kalau alatnya harus lengkap, ya, berarti ini kan harus disediakan. Nah, untuk menyediakan berarti harus dianggarkan. Nah, ini dari Dari Pak Hadi, dari keuangan kira-kira gimana nih Pak Hadi, kita geser-geser untuk Sakatamiang sama kalau ini rasanya cukup ya, kalau yang kata bangun ya. Nah, mungkin Pak Hadi ini dari aspek keuangan kira-kira gimana untuk tahun depan atau di perubahan
Apa perlu kita rapat seperti tadi lagi, yang mengundang TAPD untuk membantu pendanaan? Silakan Pak Adi. Ini kayaknya Pak Adi terganggu orang lagi di aula ini. Oke, sebelum dari Pak Adi, mungkin yang dari Pusmas Sakatamiang, kalau untuk kondisi jalan gimana? Jalan dari Sungai Pitung ke Sakatamiang atau dari SP ke Sakatamiang, silakan. Kalau jalan dari Sepitung arah Mandomai itu Pak, jalannya yang dekat Simpang 3 itu sudah ada perbaikan sih Pak, sekitar 3.000 meter gitu dari Simpang 3 itu, dari desanya itu. Kalau dari bagian sebelah sananya itu masih rusak Pak. Berarti kalau perjalanan itu orang rata-rata dari SP. Iya Pak, kalau kami yang dari dari Pulang Pisau itu kami dari Sepitung Pak. Kalau mereka yang dari Kapuas itu dari SP itu dari Palingkau Pak. Kalau dari Palingkau itu pernah lewat dari situ sudah bagus sih Pak. Yang rusak itu dari Sepitung itu aja Pak, yang dari arah Mandoma itu. Itu kalau yang dari Sungai Pitung ke Sakatamiang itu perlu waktu berapa menit? Eh, Lumayan Pak, sekitar 35 menit sampai 45 menit gitu Pak. Karena lubaknya itu besar-besar Pak. Nggak berani itu cepat Pak. Berarti kalau lambat Karena lebih lama lagi. iya Pak. Karena memang rusak Pak jalannya. Apalagi lagi musim debu kayak gini Pak, selingan dengan truk-truk itu memang nggak bisa cepat Pak. Oh, truk-truk itu untuk perbaikan. Enggak Pak, mereka sawitan Pak. Kan di situ banyak perusahaan sawit Pak. Mereka ngangkut-ngangkut sawit gitu Pak. Oh, itu yang bikin jalan rusak ya. Iya Pak. Jadi lubangnya itu besar-besar Pak. Jadi memang bergandengan pun susah juga Pak. Pokoknya jalannya itu banyak yang rusak. Nanti emang ada sih Pak sebagian yang di aspal itu nanti aspal terus rusak, terus aspal lagi rusak lagi Pak. Memang sedikitnya jalannya yang bagus tuh Pak. Hmm. Dengan memang nggak bisa cepat-cepat karena memang truk bolak-balik kalau yang lagi musim panen gitu mereka memang ada sampai 3-4 truk tuh pasti masuk Pak ke dalam tuh Pak. Oke, selama ini dari Puskesmas di Sakatamiang untuk kegiatan luar gedungnya apa? Ngikut kegiatan itu aja Pak. Posyandu, kegiatan dari puskesmas aja sih Pak selalu dilibatkan kalau ada kegiatan untuk daerah sana. Memang selalu dilibatkan dari puskesmas induk Pak dari Mandoma itu. Oh, Pak Kadang-kadang juga Ghazali, kalau ada oke, terus gimana? kalau biasanya juga Kenan. Biasanya juga itu Pak, kalau dari desa kalau ada rembus stunting juga biasanya ada diajak juga sih Pak untuk rembus stunting segala macam dilibatkan juga sih kami puskesmas. Mama, tolong Mah. Oh, berarti karena penganggaran semuanya masih di Puskesmas ya. Iya Pak, anggaran kami memang dari puskesmas masih Pak. Pak Ghazali, untuk tahun depan itu total anggaran di
Puskesmas Mandoma ini cuma tambah 50 juta aja. 75 kalau tidak salah Pak untuk TB. Ya bentar saja lupa ya. Pak Pandit, Ya, Pak. itu berarti nanti target dia punya DPA itu 2028. Eh, harusnya Pak, harusnya 2027 ini karena kita segera mengoperasionalkan. Cuma terkait dengan beberapa kendala, saya kira tidak bisa juga Pak tahun 2027 ini kita DPA-nya Pak. Nah, berarti kan ini Pak Pandit belajar dari Rumah Sakit Pratama Pujon. Berarti untuk tahun depan itu dana tidak boleh lagi dititipkan ke Puskesmas Mandomai. Nah, berarti dananya harus masuk ke Yankes itu Pak Pandit. Ya, Pak. 70 Nah, Pak juta Ghazali Pak. masih bisa dipindah itu Pak Ghazali. Saya kurang tahu Pak, nanti saya coba tanyakan Pak Rengki lagi keluar ke BKAD. Nanti saya tanyakan. Soalnya dititipkan ke Mandomai itu sekitar 70 juta punya Sekatamiang. Berapa? 70 juta. 70 juta. Iya. Sama juga Nah, Sekatabangun ada juga. oh, cuma masalahnya ini ya apa? Nah, tapi mungkin nanti ditanyakan juga, itu kan bedanya dengan Rumah Sakit Pratama Pujon, ini kan dia masih belum punya, tapi sama sih statusnya. Artinya dia belum punya DPA, sama-sama belum punya DPA gitu. Nah, mungkin nanti ditanyakan itu jelas-jelas tuh Pak Pandit itu. Maksudnya jangan sampai nanti temuannya sama lagi seperti Rumah Sakit Pratama Pujon gitu, yang kita menitipkan apa nih, rumah sakit ini dengan ininya apa? Dengan apa? Cuma memang ini ya karena pembagian wilayahnya belum selesai ya. Kalau untuk Sekatamiang Pak sudah ada pembagian wilayah desa mana Pak yang masuk ke Sekatamiang sudah ada Pak 5 desa Pak yang sudah bergabung Pak dan sudah menyatakan kesanggupan mereka Pak untuk mendukung pelayanan di situ Pak. Tapi Pak Pandi tetap saja walaupun sudah ada pembagian itu pelayanan yang dilakukan oleh Puskesmas Mandoma itu tetap masih mencakup semua wilayah kerja mereka dulu. Ya, benar. Nah, jadi memang masih belum apa nih, itu masih belum bisa dilaksanakan gitu karena memang dananya kan masih belum diserahkan penuh dan belum dibagi dua. Ya. Nah, pengalaman Theo gimana Theo? Kalau ada pecah-pecah kayak gini? Izin Pak, sedikit menambahkan. Sebenarnya seperti kayak Danau Rawah dulu, juga itu pernah juga seperti ini cuman seyogyanya Pak, memang ketika untuk pembagian anggaran itu tidak dititipkan di puskesmas tetangga, tapi ya di induknya. Jadi ibarat kata kalau induk tuh harus anak tuh harus menyusu ke orang tua, bukan menyusu ke saudara seperti itu Pak. Jadi memang kayak yang rumah sakit itu kan seharusnya di dinas, tapi ini anggarannya enggak yang harus di Yankes Pak. Jadi sistem anggaran itu misalnya dia penganggarannya untuk operasional, berarti dia nebengnya memang di operasional di sekretariat Pak. Kayak contoh untuk rumah sakit ini nanti Pak, penitipan anggarannya di dinas itu tuh sesuai dengan kebutuhannya. Misalnya listrik, ya sudah nanti di listrik juga anggaran untuk puskesmas atau rumah sakit itu nanti di mata anggaran listriknya dinas kesehatan itu ada listrik untuk rumah sakit dan puskesmas seperti itu Pak. Oh, sesuai rumah-rumah yang tersedia di anggaran. Betul Pak, betul. Kecuali nanti misalnya kalau memang si puskesmas Sekatamiang itu memang ada kegiatan anggaran misalnya kegiatan ibu dan anak. Nah yaudah dia nempelnya di ibu dan anak berarti punya kesmas. Memang harus nempel sesuai dengan rumah-rumahnya masing-masing Pak.
Nah, berarti itu orang sedinasan yang input. Betul, Pak. Ketika kebutuhannya, tapi kebetulan untuk rumah sakit, Pak, kemarin kebutuhannya kan hanya operasional, Pak. Jadi hanya inputnya di sekretariat, tidak ada di bidang, Pak. Operasional masuknya apa? Jadi yang rumah sakit ini contoh yang rumah sakit, Pak. Kemarin yang rumah sakit setahu saya dia mata anggarannya cuma kayak listrik, kayak pembersih, kayak yang ada di kegiatan sekretariat aja, Pak. Jadi dia hanya inputannya ada di sekretariat. Untuk program-program mereka belum ada, Pak, yang rumah sakit. Oh, sebenarnya kan yang ada tambahan mereka yang untuk akreditasi macam-macam itu yang input. Oh ya, karena mereka ikut di ini, ikut di kemarin tuh ikut di puskesmas. Iya, betul. Jadi sedangkan mereka cuman saya lihat kemarin mata anggarannya hanya ada di sekretariat, Pak, di operasional. Jadi semuanya ini kayak yang 800 juta itu saya lihat dia hanya masuk di operasional, Pak. Nah, ya berarti itu nanti yang mengkoordinir berarti Pak Panditnya. Ya, Gimana, Diankes. Pak? Yang mengkoordinirnya nanti, nah kan ini nanti dia macam-macam nih nanti kegiatannya kan. Kalau memang nanti kita mau memisahkan gitu ya. Betul, Nah, betul. memisahkan ini nanti kan mulai tahun depan atau kapan? Atau sejak perubahan? Kalau perubahan kayaknya nggak keburu lagi, Pak. Ini aja yang rumah sakit aja kayaknya udah memaksakan sekali. Karena mereka kan sudah siap nih susunan anggaran mereka. Kalau puskesmas saya kurang yakin kalau mereka sudah menyusun skema anggaran mereka. Karena kan itu mereka jadi satu nih dengan puskesmas kayaknya. Berarti emang kayaknya selama ini pelayanan ini baru dihitung kayaknya sebagai pustu kali ya. Betul, Pak. Jadi memang untuk puskesmas itu kenapa ditempel di misalnya kayak Mandumai itu ditempel di Mandumai Sakatami yang ditempel Mandumai karena memang itu kegiatan masih kegiatan pustu sepertinya dianggap sebagai kegiatan pustu. Nah kemarin waktu sama Pak Agus itu roadmap-nya gimana? Sampai kapan rencananya dia dijadikan sebagai pusmas? Maksudnya Terbayang gimana, Pak? nggak? Jadi nanti dia direncanakan jadi pusmas itu tahun berapa? Ya kalau dari obrolan kita semua sih, Pak, kan secepatnya, Pak. Kalau misalnya bisa. Cuma kan yang jelas tahun depan nggak mungkin ada DPA-nya. Yes. Karena harus ya tadi kayak kata Pak Pandit tadi harus ada SIO surat izin operasional, habis itu juga harus ada register, Pak, dari kementerian benar-benar ini. Jadi ketika yang ada di daerah sudah baru ke kementerian lagi untuk membutuhkan register puskesmas. Pak Yonas terbayang nggak kalau dia mesti memenuhi kebutuhan standar untuk puskesmas itu butuh biaya berapa Pak Yonas? Standar Baik, terima peralatan kasih. puskesmas standar. Untuk kita menyusun pemenuhan sarana prasarana alat kesehatannya yang sesuai standar, Pak. Mungkin nanti kita harus berkolaborasi kembali antara sarana prasarana dengan Aspak, Pak. Karena terkait penyusunan anggaran atau sarana prasarana apa saja yang akan kita belikan kan segala sesuatu pasti mengacu ke Aspak. Nah, kalau bisa nanti dari tim Pak Pandit, Bu Epri, nanti bersama-sama Satgas, kami mungkin kalau ada waktu itu duduk bersama dulu Pak, menyusun eh, apa-apa saja sesuai dengan standar dari Aspak untuk puskesmas. Nah, dari situ nanti bakalan kelihatan, misal total keseluruhan untuk satu puskesmas yang benar-benar memenuhi standar. Nah, sekian muncul, nah, kemudian kita sesuaikan nanti berapa dana yang tersedia, apa saja alat-alat yang mungkin bisa kita kurangi menyesuaikan ketersediaan anggaran. Nah, tapi kita akan menyusun secara maksimal dulu sesuai dengan standar dari Aspak. Mungkin seperti itu, Pak.
Oke. Nah, mungkin tanya sama orang di Puskesmas Sakatamiang ya. Untuk obat-obatan sejauh ini gimana? Cukup-cukup saja. Berapa? Silakan nih dari Mbak Pipin, Rosa, Inayati, Jericho. Apakah untuk obat-obatan sekarang sudah tersedia? Kalau terima kasih Bapak, saya mewakili teman-teman saya. Kalau untuk obat-obatan em, tercukupi aja Pak untuk sementara waktu ini karena memang pasien kami masih belum banyak juga Pak karena memang itu keterbatasan alat-alat itu tadi Pak. Kalau datang ada aja cukup aja sih Pak sementara waktu ini untuk memenuhi kebutuhan di pustu kami. Biasanya kalau kehabisan kami langsung minta ke puskesmas induk Pak. Oke, untuk sarana kegawat daruratan apa yang tersedia di sana? Yang untuk gawat darurat, alat-alatnya yang tersedia apa aja? Kalau untuk gawat darurat kita masih Karosa, tolong Karosa. Oh iya, iya Pak, untuk alat kegawat daruratan yang ada di Pustosaka Tamiang, sementara hanya ada tabung oksigen, kemudian alat untuk nginfus, hanya itu saja Pak. Oke. Di sana ada ambulansnya. Belum ada Pak. Kemarin memang sudah diusulkan ke pihak desa untuk ambulan dari desa Pak, tapi untuk sampai sekarang juga masih belum terrealisasi. Ambulan desa ada nggak? Belum ada, Pak. Kalau Oh, ini, Pak, kami ada ini sama pihak desa, ada kerjasama gitu, Pak. Ada salah satu warga yang bersedia mobilnya dipanggil kapanpun, jam berapapun, bersedia dan dengan biaya yang lebih minim dibandingkan mobil-mobil yang kita charter biasanya, Pak. Kalau merujuk tuh biasanya kemana pasiennya? Tergantung Pak pasiennya, kadang ada yang ke Kuala Kapuas, ada juga yang ke ini ke Pulang Pisau. Karena itu biasanya pasien itu kan pilihannya karena mendekati keluarga. Kadang ada yang keluarganya di Pulang Pisau, jadi ke Pulang Pisau. Tapi kebanyakan ke Kuala Kapuas sih Pak. Nah, terus sekarang untuk rekam medisnya jalan nggak? Iya, sekarang kami pakai RME Pak. Tapi masih yang pustu, bukan puskesmas. Iya, pakai epusnya di pustu Pak, masih pakai pustu Sakatamiang Pak. Oh, gitu. Oke. Tapi berarti pakai e-puskesmas ya? Iya Pak. Iya Pak. Nah, terus untuk pengelolaan limbahnya gimana? Itu kami ke apa Puskesmas Mandomai juga Pak. Kemarin mereka bilangnya kan gini, kalau ada limbah boleh dihubungin mereka yang dari Puskesmas Mandomai, nanti mereka siap untuk menjemput. Terus instalasi pengelolaan air limbahnya di sana ada nggak? Belum ada Pak, karena untuk sementara ini memang nggak ada pasien yang sampai ini di puskesmasnya Pak. Jadi cuman ada limbahnya kayak jarum, gitu aja Pak. Nah, Pak Yonas gimana tuh Pak Yonas? Ipalnya? Eh, ya itu Pak, terkait IPAL untuk Puskesmas Sakatamiang ini mungkin kita kalau langsung menganggarkan untuk IPAL, saya rasa kalau memang ada anggaran boleh Pak. Tapi sekali lagi kita mungkin memprioritaskan terlebih dahulu
Karena beberapa puskesmas kita saja yang sudah lama saja, ada yang belum punya IPAL kan masih bisa tetap jalan. Dengan mereka menggunakan mungkin dari kesehatan lingkungan bisa apa namanya menyampaikan bagaimana apabila puskesmas tidak ada IPAL untuk sementara. Jadi mungkin bisa untuk menampung limbah-limbah atau sesuai dengan eh, dari kesehatan lingkungan, Pak. Tapi kalau memang ada anggaran, ya lebih baik bisa dianggarkan untuk pengadaan IPAL. Tapi kalau tidak ada, ya mungkin kita secara minimal untuk pengelolaan limbah yang ada. Berarti nampaknya memang masih panjang jalan untuk Pusmas Mandomai, Sakatamian ini ya. Nah, jadi memang nanti berarti memang harus duduk bareng itu antara Sarpras ya, alat kesehatan dengan Aspak, kemudian nanti sama Bu Eka ya, nanti dilihat checklistnya. Secara standar itu Pusmas itu peralatan harus ada. Apa rasanya di Permen yang khusus Pusmas itu sudah ada itu ininya daftar peralatannya. Nah, mungkin nanti di ini aja Pak Yonas sama Bu Epri sama Bu Eka, nah dilihatkan minimalnya yang harus tersedia apa. Nanti coba diubah itu menjadi proposal ya, proposal untuk penyediaan sarana prasarana alat kesehatan, diuangkan gitu. Nah, sehingga nanti tergambar ini kita usulkan ke pemerintah daerah, nanti mereka sanggup untuk menyediakan ini dalam waktu berapa tahun. Nah, mungkin nanti itu baru kita bisa mempersiapkan Pusmas ini untuk bisa mandiri. Ya, karena nanti kalau melihat kondisi sekarang kan ini memang hanya difungsikan sebagai pustu. Ya, jadi kalau memang mau jadi puskesmas itu masih banyak jalannya, masih panjang. Paling tidak sudah direncanakan sejak awal. Oke, ada masukan lagi dari pihak dari Pak Martono, ada masukan? Sementara belum, Pak. Untuk meblernya, oh ya, nampaknya ini mungkin Theo kali Theo ya. Theo kan ini apa? Oh, tapi ini harusnya orang bagian aset ya. Pak Hadi masih join, Pak Hadi? Masih Pak, masih. Maaf tadi dipanggil Pak Kadis ke ruangan. Izin tadi Pak. Iya. Pak Hadi ini kan terkait apa nih? Mereka ini kan belum punya pencatatan macam-macam nih, pencatatan aset segala macam gitu. Nah, mungkin nanti bisa kerjasama nampaknya sama Pak Theo nih. Jadi mungkin Pak Theo mengajarkan dari aspek TU-nya, ya tata usaha, kepegawaian segala macam. Nah, mungkin nanti diusulkan itu siapa yang menjadi penanggung jawab di sana. Nah, kemudian nanti siapa yang jadi asetnya. Kemudian nanti kayaknya juga harus disiapkan juga kan kayak bendahara segala macam gitu. Karena kalau saran saya sih nanti kalau dana itu biar mereka berlatih ya, itu nampaknya memang dipisah saja tahun depan, dikelola oleh dinas gitu. Nah, tapi mereka sudah disiapkan ininya bendaharawan penerima pembantu, bendaharawan pengeluaran pembantu, ya sama seperti yang Rumah Sakit Pratama Pujon, ya. Sehingga nanti berlatih, sehingga nanti ketika memang sudah siap, nah kita usulkan nanti untuk BLUD. Karena ini kayaknya kalau untuk BLUD agak repot lagi nih. Nah, dengan mereka nanti sudah mencoba dari aspek keuangan, paling tidak itu sudah ada nanti cash flow. Nah, sehingga nanti keluhan dari Pak Sus ya, masalah ini belum ada cash flow kok sudah bisa bikin prognosis. Nah, gitu. Nah, nanti ini mungkin bisa terjawab ya. Nah, jadi harapannya ini tahun depan kalau bisa nih perencanaan Pak Gozali ya, itu sudah disisihkan ya, yang mana punya punya Pusmas Sakatamiang dengan yang Mandomai. Nah, nampaknya harus segera dibicarakan nih Pak Hadi sama Pak Ghazali
Karena ini kan nanti menyangkut masalah pembagian kue. Pembagian kue itu artinya ketika dia tapi agak susah ya, karena nidaknya sudah ini apa? Nah, itu kan nanti juga menyangkut masalah dak itu. Karena daknya kan dia sudah ditentukan daerah-daerahnya. Nah, itu nanti perlu direkonsiliasi ya. Nah, mungkin nanti kita bikinlah tim untuk rekonsiliasi ya. Artinya betul-betul nanti ditarik itu pemisahan dananya betul-betul nanti dipisah gitu ya. Baik nanti dak itu bisa aja kan dipisah ya Pak Ghazali ya. Oh nggak mungkin ya karena ini Nggak atas bisa, Pak. namanya Puskesmas, ya Mandomai, Izin Mas. Pak, kalau dak itu per register puskesmas Pak. Nah makanya kan saya bilang tadi kan kalau begitu berarti emang masih nggak bisa nih kita ininya. Kecuali memang hanya dari anggaran yang dari pemerintah daerah berarti yang bisa ya. Bisa Pak DAO seperti Labkesda dan gudang farmasi Pak. Enggak, maksud saya kan kalau itu beda tuh. Kalau mereka kan masing-masing sudah punya ininya, SOTK-nya. Cuman Nah, sekarang ini kan dari sisi anggaran masih nebeng dinas Pak. ya, tapi mereka kan sudah punya surat izin sendiri, sudah punya SOTK terpisah ya. Jadi memang ini jalannya nampaknya masih panjang. Nah, tapi paling tidak ini belajar dari Rumah Sakit Pratama Pujon ya, paling enggak itu dia dengan nanti berapa 75 juta ya, 70 juta. Nah, itu kalau bisa nanti dimasukin saja ke dinas, nah kemudian mereka dilatih untuk bisa Oh ya, yang di Pusmas. Oh ya, tapi semua sekarang mereka pakai punya puskesmas ya. Kalau di Pusmas Sakatamiang ini kalau pelayanan pasien umum yang terima uang siapa? Untuk sementara Pak yang berobat ke ke Pustu Sakatamiang itu pasien yang menggunakan BPJS saja Pak. Yang umum nggak dilayani. Enggak, bukan nggak dilayani. Yang umum masih belum ada berkunjung selama beberapa bulan ini. Nggak ada pasien umum masih Pak. Wah hebat ya. Karena yang berkunjung itu Pak kebanyakan BPJS yang dari pemerintah. Bukan nanti kalau ada pasien umum datang yang terima nanti siapa uangnya? Belum tahu ini Pak, jadi minta petunjuknya dari Bapak. Pustu lah. Karena kan pustu Pak masih. Nggak bisa teh emang masuk kantong sendiri gitu ya enggak lah. Pustu Pak. Jadi tetap setoran kalau dari aset penerimaan daerah itu Pak, ketika dia masih statusnya pustu, kalau misalnya dari umum dia bisa menerima tapi masuknya ke pustu dan disetor ke puskesmas Pak. Oh gitu. Ya. Karena dia masih statusnya kan pustu, kayak register BPJS-nya pun itu dia pasti pakai pustu. Itu mencatatnya di mana dia? Dilaporkan nanti ke Bendahara Penerimaan. Cuman kan selama saat ini kan umumnya itu nanti pelayanan umum, nanti puskesmas induk yang menerima Pak. Setornya ke puskesmas induk. Mandomai. Selama ini yang bekerja di Puskesmas di Pustu Sakatamiang siapa selama ini? Rasanya Mbak Rosa ya, yang di Puskesdesnya dulu ya. Iya, betul Pak. Nah selama ini gimana Mbak Rosa? Ada setor ke Puskesmas? Kalau selama ini yang sebelum ini ya Pak, sebelum yang banyak pegawainya gini ya Pak. Ya. Ya kalau di Sakatamiang ini ya Pak ya kebanyakan ya memang pasiennya itu yang BPJS Pak. Nah kalau yang umum ini Pak rata-rata kan yang mampu nih, yang mampu. Jadi kalau yang mampu ini Pak biasanya langsung ke Kapuas Pak berobatnya. Kan yang sama kami di desa.
Nah, makanya saya bilang Theo, nggak ada tuh istilah nyetor-nyetor puskesmas. Oke deh. Oke, berarti ini jalannya masih panjang ya. Kemudian, oke, ada lagi yang mau ditambahkan dari yang lain-lain? Di sana ada berapa rumah dinas, Mbak Rosa? Belum ada, Pak. Belum ada ya. Berarti selama ini kalau yang ada nggak yang tinggal di Pustu? Belum ada, Pak. Yang dari Pulang Pisau maupun Kapuas atau dari desa lain, mereka pulang pergi aja, Pak. Berarti tinggalnya cuma tinggal Mbak Rosa aja ya. Saya sama Sukmaraga, Pak, yang asli desa Sakatamiang. Oh iya. Yang lain-lain dari desa-desa sekitar ya. Iya, ada yang dari Penda Ketapi, Sungai Dusun, Pak, yang terdekat. Sekarang petugas di sana ada berapa orang? 10 orang, Pak. 10 orang. Oke. Rata-rata kunjungan harian berapa? Rata-rata 2 orang, bahkan bisa 1 orang, Pak. Hmm. Kalau yang Karena ini, berkunjung Pak, ke kendala ini, Pak. praktek pribadi berapa orang rata-rata? Praktek pribadi kan mereka ke ini, Pak, ke Kapuas biasanya, ke tempat senior. Oh, kalau ke tempatnya Rosa, Kalau ke tempat saya pribadi juga jarang, Pak. Aku. Ini loh, Pak, kendala kami di sini karena ketidakadaan dokter sih, Pak. Karena kan ditanyain, kami kan promosi nih sama teman-teman sekalian mengenalkan tenaga kesehatan yang baru kemarin. Kami promosi ke warga-warga, ini ada tenaga baru dari Pulang Pisau, dari Kapuas, sudah kami sampaikan. Terus ditanyain, ada dokternya enggak? Kata masyarakatnya. Kami jawab kan masih belum ada dokternya. Karena dokternya memang belum ada kan, Pak. Jadi jawab masyarakatnya, kalau nggak ada dokter, ngapain kata mereka kami ke puskesmas. Kami kan maunya ada dokter, kata mereka. Jadi kendala kami masih karena tidak ada dokter, Pak. Mungkin kalau sudah ada dokter, kunjungan akan lebih meningkat lagi, Pak. oke. Memang ini kami juga lagi apa nih mengatur ya tentang masalah keberadaan dokter ini. Karena kan memang dari segi akses kan juga ke sana juga cukup sulit ya. Nah, kemudian juga nanti dokternya nggak salah dua-duanya orang Pulang Pisau ya. Pak Jonathan sama Bu Butet dari Pulang Pisau ya. Iya, betul, Pak. Semua dari Pulang Pisau. Jadi nanti mungkin kita ini aja apa? Kita atur aja mereka. Kira-kira idealnya keberadaan dokter itu berapa hari dalam seminggu? Kalau dulu, Pak, ya, dulu nih, ada 1 kali 1 minggu. Itu pasiennya lumayan loh, Pak, bisa 10 orang bahkan lebih dalam dalam itu, dalam 1 kali kunjungan dokter ke puskesmas kami yang dulu. Karena dijadwalkan dulu itu 1 kali 1 minggu itu dibiayai oleh desa desa, Pak. Jadi, dokter yang berangkat itu kayak dapat ini dari desa juga. Kalau apa? Oh, sekarang ini kalau kunjungan-kunjungan itu nggak selalu ada disertai sama dokter ya? Kunjungan apa itu, Pak? Ya, misalnya kayak ada kegiatan apa nih, posyandu segala macam itu dokter nggak pernah datang. Enggak, Pak, tergantung sama petugasnya. Kadang-kadang ada dokter, tapi kan tidak
tidak selalu dokter untuk ke Sakatamiang gitu loh Pak. Maksud saya ini dulu Pak, dulu itu untuk mengaktifkan puskesmas Sakatamiang agar lebih berfungsi gitu. Jadi dulu itu desa meminta ada kunjungan dokter, pelayanan dokter gitu di puskesmas Sakatamiang. Nah, itu desa yang membiayai. Dulu itu 1 bulan 4 kali, ya 1 kali 1 minggu. Terus untuk tahun keduanya karena kekurangan biaya dari desa, jadi 2 minggu 1 kali. Jadi dalam sebulan cuma 2 kali. Tapi itu semuanya dibiayai desa. Cuman untuk tahun 2025, desa sudah tidak ada dana untuk ini kunjungan dokter ke puskesmas Sakatamiang lagi. Jadi sampai tahun ini tidak ada lagi. Nah, nanti Pak Teo terkait masalah keberadaan dokter ini, nanti kita perlu jadwalkan itu apakah nanti dalam seminggu itu 2 kali dokternya, entah sekali dokter dokter Jonathan, kemudian sekali nanti dokter Butet gitu ya. Nah, yang jelas mereka dalam seminggu itu harus sekali ke lokasi. Nah, tentang masalah mereka gimana datangnya itu terserah aja, karena kan masing-masing itu kan sebenarnya pada prinsipnya bisa, cuma mereka tidak tidak menetap di sana, cuma kita bikin aja jadwal gitu. Baik. Mungkin nanti kita bicarakan sama Pak Edward. Oke, ada masukan lagi dari yang lain? Dari Pak Pandi sendiri nggak terbayang kira-kira berapa lama bisa memenuhi persyaratan yang ada di Kemenkes terkait sarana prasarana dan alat kesehatannya Pak Pandit. Karena kan kalau Ya. di daftar itu kan banyak sekali. Ya Pak, sebenarnya kemarin Pak kami sudah 2 kali lebih datang ke puskesmasnya Mandumai terkait dengan persiapan puskesmas tersebut Sakatamiang untuk kita usulkan menjadi puskesmas salah satu pengurusan izin operasional. Nah, kemarin kita sudah diskusi juga dengan Pak Edward. Di situ mereka membuat profil, Pak, profil dan lain-lain di situ Pak, termasuk juga apa namanya strukturnya Pak. Strukturnya sudah kita minta juga dibuat dulu Pak. Tapi untuk ininya nanti ditentukan. Tapi dibuat strukturnya sudah juga kita sampaikan. Yang ini yang sampai saat ini belum selesai Pak dari kawan-kawan. Sementara itu yang kami mau lihat. Di samping kami juga mempersiapkan dokumen yang dari Dinas Kesehatan Pak. Nah, karena gini nanti Pak. Jadi nanti masalah yang akan timbul itu kan seperti yang terjadi dengan rumah sakit kelas D Pratama Pujon. Nanti kalau dia sudah keluar SIO, ya, dia itu nggak bisa lagi Pak Pandit terima pasien JKN. Ya. Jadi dia sebagai puskesmas harus bekerja sama dengan BPJS. Nah, untuk bekerja sama dengan BPJS dia harus akreditasi. Nah, jadi nanti Pak Pandit SIO-nya itu kalau saya sarankan jangan buru-buru. Kecuali betul-betul dia siap nanti untuk jadi siap untuk akreditasi dan siap nanti untuk kerjasama dengan BPJS Kesehatan. Baru diurus SIO-nya. Kalau SIO-nya diurus dari sekarang, kejadiannya seperti yang terjadi di Pusmas Pujon sama Rumah Sakit Pratama Pujon. Nah, itu harus segera dipikirkan itu. Makanya saya bilang tadi harus ada gambaran ini mereka ini siapnya kapan. Karena nanti kalau dia sudah punya SIO, nggak bisa lagi tuh pelayanan lalu diklaimnya lewat ini memang bukan klaim ya, tapi kapitasi. Nah, tapi rasanya kemarin kata Bu Yani Pusmas masih bisa ya, nggak harus akreditasian. Harus akreditasi sekarang Pak. Puskesmas Pak. Oh, harus juga. Saya pikir nggak seberat. Katanya kalau yang masih baru bisa diizinkan nggak? Setahu saya nggak ada Pak, tetap Pak sama akreditasi dulu Pak, baru bisa bekerja sama dengan BPJS. Nah, berarti kan jalannya panjang nih.
Ini pelaksana tugas pimpinan Puskesmas Sakatamiang siapa nih di Sakatamiang Barosa? Iya Pak, apa tadi Pak? Pimpinannya siapa? Pimpinan puskesmasnya atau apa Pak? Ya, pimpinan Puskesmasnya siapa? Kalau Barosa. pimpinan kalau pimpinan pustu kami si Sukmaraga Pak. Siapa? Oh, Pak Sukmaraga. Sukmaraga. Ya. Nah, itu kena pustu berarti dia nggak ada susunan TU. Ya, emang harusnya Pak Pandit, kita sudah harus mengoperasionalkannya seperti puskesmas, ya. Jadi mereka sudah ada, ya entah namanya apa gitu ya, PLH atau apa, nanti mungkin Pak Teo bantu dari aspek ininya apa nih, kepegawaian seperti apa. Artinya nanti mereka sudah harus berlatih nih, karena kan mereka sudah harus ini mempersiapkan diri untuk akreditasi. Nah, berarti kan nanti apa nih, SOP segala macam itu harus tersedia semua, SK-SK. Nah, dibimbing akreditasi nanti sama Pak Hadi nih. Oke, masih ada lagi masukan yang lain? Izin Pak, mungkin kami dari Yankes nanti Pak terkait dengan tim pemeriksaan lapangan perizinan fasilitas pelayanan kesehatan, salah satu persiapan untuk OPD Puskesmas Sakatamiang nanti akan menyusun Pak beberapa instrumen untuk persiapan mereka Pak. Baik itu instrumen pemeriksaan pelayanan kesehatan sesuai jenis pelayanan, melakukan verifikasi pemenuhan standar pelayanan, menilai kesiapan operasionalnya, dan menetapkan hasil penilaian apakah dapat dilaksanakan, tidak dapat dilaksanakan, belum dapat dilaksanakan. Adapun aspek nanti yang akan kami lihat nanti Pak, mungkin dari jenis pelayanan, kemampuan mereka memberikan pelayanan kesehatan itu seperti apa, alur pelayanannya, karena itu kan salah satu syarat-syarat untuk puskesmas SOP seperti Bapak bilang, rekam medisnya walaupun mereka masih EPUS yang digunakan untuk pustu, kan kita lihat juga keselamatan pasiennya seperti apa Pak, kredensialing tenaga kesehatan, pelayanan kegawat daruratan walaupun ada standar infus, pelayanan infus dan juga oksigen ini sudah ada dalam hal pemberian penanganan kegawat daruratan termasuk juga nanti rujukan seperti yang Bapak sampaikan. Mungkin itu dari kami Yankes akan kami tindak lanjuti nanti Pak. Untuk kesiapan puskesmas ini Pustu Sakatamiang ini menjadi puskesmas. Ini mungkin yang akan kami lakukan dalam waktu dekat ini Pak. Mungkin itu Pak dari kami Yankes Pak. Memang kalau bisa tuh Pak Pandi dibikinkan apa nih, dibikin tim saja karena itu kan penilaiannya sebenarnya lintas sektor, itu kan ada unsur kepegawaiannya, ada unsur apa nih, sarana prasarana alat kesehatan gitu. Nanti ada unsur masalah apa nih, mutunya dan lain sebagainya. Nah, itu kan apa? Ya nggak apa-apa lah, paling nggak itu ibaratnya kata sekarang itu self assessment ya. Untuk kesiapan Puskesmas ini, nanti dari itu nanti dituangkan menjadi apa nih, ada berita acaranya. Nah, kemudian nanti kita hitung itu dari itu kira-kira berapa dana yang dibutuhkan gitu untuk mengoperasionalkan Puskesmas ini. Nah, kalau bisa sih dalam waktu cepat nih Pak Pandit, maksudnya ini apa, mumpung kan tadi Pak Septedi itu sudah mengatakan kepada Pak Kadis kita untuk mengusulkan kepada TAPD gitu, dana yang diperlukan untuk mengoperasionalkan Rumah Sakit Pratama Pujo. Nah, mumpung gitu ya, ini masih dibuka ya, siapa tahu nanti bisa ditambah lagi dengan Rumah Sakit Sakatamiang dan Rumah Sakit Puskesmas Sakatamiang dan Sekatabangun. Jadi mumpung apa nih, jadi nanti yang dinilai itu Pak Pandit ya, cuma kan memang bedanya nanti kalau Sekatabangun itu kan sudah siap ya, artinya apa, tinggal pembenahan sedikit-sedikit gitu. Nah, tapi untuk yang Sekatamiang ini mungkin dari segi sarana prasarana memang tidak disediakan gitu. Iya, benar Pak. Hanya bangunannya dulu Pak yang ada. Ya. Oke, itu aja dulu ya. Masih ada tambahan? Izin Pak, Apa Pak Yonas? melanjutkan terkait proposal Pak untuk pemenuhan sarana prasarana dan alat kesehatan tadi. Eh,
mungkin dengan Pak Pandit dan tim Yankes, apa namanya, untuk proposalnya Pak, apakah bisa disiapkan? Nah, nanti tim Sarpras akan membantu di terkait penyusunan harga-harganya Pak, untuk kebutuhan pemenuhan sarana prasarana nantinya untuk proposal kita itu. Nah, nanti apabila proposal di satu puskesmas ini bisa kita susun dengan baik, itu nanti kan bisa kita gunakan untuk puskesmas kita yang lainnya. Misalnya kebutuhan anggaran paling tertinggi berapa, dan nanti bisa menyesuaikan kebutuhan-kebutuhan anggaran tersedia. Tapi kita sudah ada yang model master plan untuk pemenuhan sarana prasarana dan alkes di satu puskesmas yang apa namanya, yang maksimal. Ini tuh Pak. Oke, nah nanti silakan karena itu kan sebenarnya sama dengan rumah sakit ya. Itu ada checklistnya. Ya, misalnya nanti di poli ini atau di klaster ini harus ada alat ini, SDM-nya harus ada ini. Nah, itu semua sudah ada di Permenkes ya. Nanti tinggal di checklist aja. Nah, silakan itu nanti di hasil checklistnya itu kan pasti semuanya pada nggak ada itu, ya. Nah, nanti silakan dari segi peralatannya nanti diuangkan. Nah, uangkannya itu nanti silakan dimintakan ke Pak Yonas, ya. Jadi nanti yang kurang-kurang itu diuangkan sehingga nanti bisa keluar untuk mengoperasionalkan Pusmas Sakatamiang ini kita perlu sekian miliar. Nah, jadi nanti angkanya keluar seperti itu, ya. Nah, ini kalau bisa dalam waktu cepat nih Pak Pandit ya, mumpung Pak Teo atau Pak Hadi, kapan nih terakhir harus datanya masuk? Kan kita disuruh menyurati tadi dari dinas kepada TAPD. Kapan terakhir minimal Pak Ghazali? Yang tahu-tahu Belum duit ada nih. Pak. Ini kan sudah masuk semua ke puskesmas masing-masing Pak, DAO-nya ini. Nanti kita bikin perubahannya setelah gimana Pak ya? Kalau misalnya harus dipindahkan ke dinas begitu. Enggak, makanya sekarang saya bilang ini Pak Ghazali sama semua tim yang ada di Puskesmas sama semua yang terkait, Yankes dan segala macam. Sekarang ini coba lakukan rekonsiliasi, ya. Jadi yang entry ini sekarang orang dari Puskesmas, dari Dinas Kesehatan. Nah, nanti dilihat itu dari dana sekian itu nanti dimasukkan ke bidang mana saja. Nanti kalau bisa dikoordinir sama bagian perencanaan. Jadi jangan sampai nanti kita dimarahin lagi sama BKAD. Jangan numpang ke puskesmas di sampingnya. Ya. Tapi harus sama induknya, sama dinas kesehatan, ya. Oke, terakhirnya kapan tuh Pak Ghazali? Kalau DAO sudah selesai Pak, kalau DAO yang tahun 2027 sudah. Itu masih ada waktu untuk perbaikan. Saya ingat dulu bulan Desember itu masih bisa itu nambahin punya PMI dulu. Nanti, coba saya kurang paham nih. Nanti saya sampaikan ke Pak Rengki Pak ya. Nah, coba tanyakan soalnya coba. Baru ya Pak. Oke Pak. Nah, artinya nanti kan ini untuk rumah sakitnya kita diminta untuk menghitung kekurangan dana. Nanti tadi kata Pak Septedi kan segera ajukan ke TAPD. Oke, ada lagi dari yang lain yang mau disampaikan? Cukup dulu ya. Oke, kalau nggak ada kita cukupkan dulu. Oh, saya lupa ini saya ada bikin ini daftar hadir ya. Share dulu daftar hadirnya. Ini silakan mengisi daftar hadir yang ada di chat ya. Diisi dulu daftar hadirnya, nanti setelah itu kita foto bareng.
Oke, ini sudah 3 orang yang mengisi. Peserta rapat kita ini ada 14 orang. Ya, silakan mengisi yang belum daftar hadirnya. Sudah 7 orang. 7 orang lagi yang belum. Yang sudah Pak Theo, Pak Jumatil, Pak Ghazali, Pak Yonas, Melda Susanti, Pipin, Evelina, Pak Martono, Nurholis Arswendo, Indah, Pak Pandit, Pak Hadi, 2 lagi siapa nih? Ini kalau instansinya nggak di apa nih, nggak ditentukan, ini jawabnya beda-beda, yang Pustu Sakatamiang, Pusmas Sakatamiang. Oke, nggak apa-apa. Oke, sekarang kita foto, silakan dibuka kameranya untuk ambil screenshot. Ya, silakan. Pak Hadi, oh nggak bisa, ada kameranya Pak Hadi ya. Nanti perencanaan, oh ada. Oke, Mbak Inayati, Mbak Susanti, Mbak Rosa. Silakan dibuka, Mbak Rosa, Mbak Inayati, bisa buka kamera. Wah, mantap. Ya. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Makasih, Pak. Ya. Saya tutup ya.